Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Berta. Di sini saya bertugas sebagai tour guide yang akan membantu dan menemani Bapak Ibu sekalian untuk berkeliling museum ini. Informasi pertama yang akan saya sampaikan, jika Bapak dan Ibu sekalian ingin bertanya mengenai beberapa informasi mengenai museum ini atau hanya sekedar mengambil foto, saya persilahkan jangan ragu dan jangan sungkan. Sekarang kita berada di halaman depan Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Museum ini menggunakan tiket masuk seharga Rp5.000 per individu. Kemudian jika Bapak dan Ibu sekalian membawa kamera, maka dikenakan tambahan biaya seharga Rp1.000. Museum ini dibuka setiap hari Senin hingga hari Minggu, tepatnya pada pukul 8 pagi hingga jam 4 sore. Nah, sebagai informasi awal, Museum Kereta Keraton Yogyakarta terletak di Jalan Rotowijayan, Yogyakarta, atau sebelah barat bangunan Keraton Yogyakarta. Museum ini didirikan sejak kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Museum ini menyimpan banyak sekali koleksi kereta kuda milik Kesultanan Yogyakarta. Pada zaman dahulu, kereta-kereta tersebut merupakan kendaraan bagi Sultan untuk berbagai keperluan acara yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta. Nah, sekarang kita akan memasuki ruangan-ruangan penyimpanan kereta ini. Nah, museum ini memiliki 23 koleksi kereta kuda. 18 diantaranya dipergunakan untuk kepentingan upacara-upacara kebesaran keraton, sedangkan 5 diantaranya tidak dipergunakan mengingat kondisi dan usia kereta yang sudah tua. Nah, dari beberapa koleksi ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu diantaranya kereta atap terbuka dan beroda 2, kemudian kereta atap tertutup, kemudian beroda 4, dan kereta atap tertutup beroda 4. Nah, sekarang kita beralih di kereta keraton yang pertama. Kereta ini bernama Kereta Kiai Jongwiyat. Nah, kereta ini adalah kereta buatan Belanda pada tahun 1880. Kereta ini adalah peninggalan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Dipergunakan sebagai manggala yuda atau dalam peperangan, misalnya untuk memeriksa barisan prajurit dan sebagainya. Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 adalah sultan yang banyak melakukan peperangan. Kemudian di beberapa acara, khususnya pada kepemimpinan Sri Sultan Hamengku yang ke-10, kereta ini dipergunakan sebagai kereta untuk mengangkut besan saat pernikahan putrinya. Kemudian kereta ini dapat diperhatikan ya Bapak dan Ibu, bahwa kereta ini sudah direnovasi terutama pada catnya yang diganti dengan warna kuning. Kita berlanjut ke kereta Kiai Jolodoro. Kereta ini adalah kereta yang dibuat pada tahun 1815. Nah, kereta ini berasal dari kata jolo yang artinya menjaring dan doro artinya gadis. Pengendali atau sais berdiri di belakang dan dikendalikan oleh 4 ekor kuda. Kemudian kita beralih ke kereta Roto Biru. Nah, kereta Roto Biru ini adalah salah satu kereta yang dibuat pada tahun 1901. Kereta ini dibuat pada masa Hamengkubuwono yang ke-8. Mengapa dinamakan Roto Biru? Bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian bahwa beberapa bagian kereta ini berwarna biru. Kemudian kita beralih ke Kiai Rejo Pawoko. Nah, kereta ini adalah kereta yang pembuatannya pada tahun yang sama dengan kereta Roto Biru, yaitu pada tahun 1901. Ya, pada saat pembuatan ini, konon katanya bersamaan dengan lahirnya Pak Karno di tahun 1901. Kemudian di sampingnya ada kereta Landoer, yaitu kereta ini dibeli pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 pada tahun yang sama, seperti kereta yang ada di sebelahnya tadi. Nah, kemudian di sampingnya ada kereta Premili, yaitu kereta yang dirakit di Semarang pada tahun 1925 dengan spare part yang didatangkan dari Belanda. Nah, kemudian kereta yang selanjutnya adalah kereta Kus nomor 10 atau dibaca dengan kereta Kus 10, yaitu kereta yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1901 pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku yang ke-8.
Aslinya adalah kereta Landower dan bisa dipergunakan untuk pengantin. Cat aslinya berwarna hijau, sudah diganti dengan warna kuning dan dipercayai mengandung makna politis. Nah, kemudian di sampingnya ada kereta Kapulitin. Kereta Kapulitin, kemudian di sampingnya lagi ada kereta Kyai Kuto Kaharjo, kereta Kusgading, kereta Kyai Puspoko Manik, kereta Roto Paroloyo, kereta Kyai Jatayu, kemudian ada kereta Kyai Harsunoba, kereta Kyai Wimono-Putro, kereta Kyai Manikretno, dan berikut ini ada kereta yang amat tua, yaitu kereta Kanjeng Nyai Jimat. Kereta ini merupakan pusaka keraton buatan Belanda pada tahun 1750. Kereta Kanjeng Nyai Jimat ini digunakan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama hingga Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga sebagai alat transportasi sehari-hari. Aslinya, kereta ini adalah hadiah dari Spanyol yang pada saat itu sudah memiliki hubungan perdagangan dengan keraton. Kereta ini ditarik oleh 8 ekor kuda. Kondisi seluruhnya masih asli. Per kereta terbuat dari kulit kerbau. Pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon pada bulan Suro, kereta Kanjeng Nyai Jimat dikeluarkan dari Museum Keraton, kemudian dibersihkan. Ritual ini disebut dengan jamasan. Dalam setiap jamasan, masyarakat umum yang menghadiri upacara tersebut akan berupaya untuk mendapatkan air, perasan jeruk nipis, dan air kembang setaman yang telah digunakan dalam jamasan kereta Kanjeng Nyai Jimat untuk membawa berkah serta dapat menyembuhkan penyakit. Nah, kereta tersebut adalah kereta yang tua dan memiliki simbol sebagai pusaka keraton. Kemudian kita beralih ke kereta Mondrojuolo. Kereta ini adalah kereta yang dulunya dipakai oleh Pangeran Diponegoro. Catnya diperbarui pada saat diadakan Festival Keraton Nusantara buatan Belanda pada tahun 1800, ditarik oleh 6 ekor kuda. Fungsi dari kereta ini adalah sebagai alat transportasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan bergeser ke kereta selanjutnya, yaitu kereta Garuda Yeksa. Kereta ini adalah kereta buatan Belanda yang hampir sama tuanya dengan kereta Nyai Jimat. Kereta ini dibuat pada tahun 1861 pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Kereta ini dipergunakan untuk penobatan seorang sultan, ditarik oleh 8 ekor kuda yang memiliki warna dan jenis kelamin yang sama. Setiap bulan Suro, kereta ini juga dimandikan. Kereta Garuda Yeksa juga disebut dengan kereta kencana atau kereta emas. Semuanya yang ada di kereta ini masih asli, termasuk simbol atau lambang burung Garudanya yang terbuat dari emas 18 karat sebesar 20 kg. Nah, selain kereta tersebut ada beberapa kereta lain, yaitu kereta Landower Wisman, kereta Landower Surabaya, kereta Landower, dan kereta Nyai Notopuro. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung tur kali ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan, dipersilahkan. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, jika saya diperbolehkan untuk merekomendasi tempat-tempat lain sebagai penambah informasi untuk Bapak Ibu sekalian dapat berkunjung di beberapa museum dekat dengan Museum Kereta Keraton, yaitu diantaranya adalah Museum Sono Budoyo, Museum Benteng Vandenberg, dan Museum Batik. Nah, jika Bapak dan Ibu sekalian ini ingin menikmati kuliner, saya bisa merekomendasikan kuliner seperti tempat makan Pendopo Lawas. Banyak sekali remaja yang mengunjungi tempat makan ini. Bapak dan Ibu dapat juga membawa keluarganya untuk berkunjung menikmati kuliner sambil mendengar live musik khususnya di sore hari hingga malam hari. Kemudian jika Bapak dan Ibu ingin menikmati kuliner dengan suasana yang lebih tenang, Bapak dan Ibu sekalian bisa berkunjung ke Gandri Restro dan Balai Raos Keraton. Kemudian bagi pengunjung yang beragama Muslim, Bapak dan Ibu sekalian dapat beribadah di Masjid Gede Kauman yang letaknya tidak jauh dari museum ini, yaitu di sisi barat alun-alun utara.
Di masjid ini juga terdapat beberapa sejarah yang dapat digali lagi. Kemudian jika Bapak dan Ibu sekalian ingin mencari oleh-oleh, Bapak dan Ibu sekalian dapat berkunjung di Bakpia Kukus Tugu dan Gudeg Yujum Wijilan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas kunjungan Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dan sampai jumpa.